Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azka taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baiklah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kepada materi dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalimi ila ashabiha. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, rawahu Muslim. Bab ini adalah bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Manusia diciptakan oleh Allah dan manusia mempunyai hak-hak azasi. Ada beberapa hal yang sangat mendasar, itu merupakan hak manusia. Nyawa kita masing-masing ini hak kita. Fisik badan kita ini hak kita. Kalau seseorang mempunyai harta, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar-besar, itulah haknya dia. Kehormatan adalah haknya dia, dan termasuk agama adalah hak azasi. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh dilanggar. Hak ini hak dunia akhirat. Artinya selama seseorang itu mempunyai haknya, kalau nyawa jelas pada dirinya, kemudian fisiknya juga, ya. Jadi tidak boleh orang itu dibunuh tanpa sebab, kecuali qisas. Kecuali di dalam peperangan, dan peperangan itu juga dikecualikan, yaitu orang-orang sivil, orang tua, anak-anak. Tidak boleh mereka itu dibunuh dalam peperangan. Tidak boleh. Ada aturan-aturannya di dalam Islam. Hak milik dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya.
Selama itulah hak yang sah, tidak boleh diganggu. Kalaupun ada pemindahan hak, itu ada caranya. Ada yang namanya jual beli, itu pemindahan hak. Ada yang pinjam meminjam, itu lain lagi. Semuanya itu ada dalam Islam dan tidak boleh diganggu. Begitu juga kehormatan seseorang. Dan termasuk agama adalah hak asasi, tidak boleh diganggu. Nah, ini yang pada zaman sekarang sering disalahpahami. Orang yang taat melaksanakan agama dianggap radikal, dianggap ekstrim. Tidak, nggak boleh kita mengganggu. Kita taat kepada agama kita, kepada Islam, nggak boleh mengganggu agama orang lain, nggak boleh mengganggu tempat ibadahnya, nggak boleh. Keliru besar. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa pasti kalian akan melaksanakan atau menyampaikan, menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, termasuk yaitu hak kambing yang tidak bertanduk, yang pernah dia ditanduk, dizalimi oleh kambing yang bertanduk. Pada hari kiamat nanti ada perhitungan al-hisab. Jadi ada masanya nanti perhitungan. Manusia dibangkitkan, kemudian nanti ada yaumul hisab, yang kita di dalam Al-Fatihah membaca Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Sebelum pembalasan itu dilakukan, dihisab dulu, dihitung dulu, dan perhitungan itu tidak meleset. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanti ada timbangan amal baik, timbangan amal saleh, ditimbang. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Yang berat timbangan amal baiknya, dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Dan yang timbangan keburukannya lebih berat, maka yang akan dialami adalah dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Kita diciptakan oleh Allah untuk hidup selamanya, dengan proses perpindahan dari alam ke alam yang lainnya. Manusia ketika dilahirkan berarti dia beralih dari alam rahim ke alam dunia. Di alam dunia ada ajalnya, ada waktunya, ada batasnya, yang dinamakan umur. Dan semua kita sedang berjalan. Makanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing, atau orang yang sedang menyeberangi perjalanan, menyeberangi atau melalui satu fase, satu termin, satu jarak yang akan sampai kepada tujuan. Kenapa kita dikatakan supaya menganggap diri kita ini asing? Artinya diri kita tidak selama-lamanya. Sebagaimana orang asing umpamanya di Indonesia, dia ketika akan masuk ke Indonesia menggunakan visa, dan ketika berada di Indonesia keberadaannya itu dibatasi. Namanya orang asing. Ketika kita pergi umrah, kita dapat visa.
1 bulan, dan oleh travel dibatasi hanya 9 hari umpamanya. Setelah itu kita kembali ke Indonesia, ke kampung halaman. Begitu juga di dunia. Kita ini adalah asing. Pada saatnya kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita milik Allah, maka ketika ada orang meninggal dunia, ketika ada musibah, kita ucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita kembali, nggak kemana-mana. Kemanapun seseorang lari, kematian itu pasti mendatanginya. Walaupun dia menggunakan pesawat ruang angkasa ke planet manapun, kalau memang sudah tiba ajalnya, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun proses kematian tersebut, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dihancur leburkan, diumpamanya dibakar dan lain sebagainya, pada saatnya akan dibangkitkan oleh Allah. Walaupun dipendam sedalam-dalamnya, bukan di daratan tetapi di lautan yang paling dalam, atau dibawa ke ruang angkasa, ke planet yang mana yang paling tinggi yang bisa dijangkau, tetap pada saatnya nanti akan dibangkitkan. Semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk lalat. Yang kecil-kecil itu dibangkitkan nanti. Nah, di sini maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kambing. Ya, kita Bapak coba perhatikan, kambing itu kalau jumlahnya banyak, di kandangnya itu ada penghalangnya. Tidak semua campur aduk, itu berantem. Kalau ada kambing, apalagi kalau ada kambing yang laki, itu hewan, bukan mukallaf. Makhluk yang mukallaf itu hanya 2, jin dan manusia. Maka Allah jelaskan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ada pembagian dan klasifikasi, ada manusia yang mukmin, ada manusia yang kafir, ada jin yang mukmin dan ada jin yang kafir. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa kita manusia. Al-Quran yang membahasakan itu. Dan kita menyampaikan hal ini dalam konteks apa? Dalam konteks akidah kita. Dalam konteks akidah kita. Tidak ada tendensius kepada orang yang bukan muslim, bukan. Ini kita sampaikan dalam konteks keyakinan kita bahwa Allah membagi makhluk yang mukallaf menjadi 2, yaitu mukmin dan kafir. Ini di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini apa? Yaitu kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang punya tanduk yang telah menzaliminya dia di dunia. Coba bayangkan, kambing yang di dunia itu mereka tidak mukallaf, dan yang di dunia itu adalah merupakan nikmat buat kita. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat. Di antaranya ada hewan yang kita boleh manfaatkan, dihalalkan untuk memanfaatkannya. Apakah dengan memakan dagingnya, atau dengan minum susunya, atau menggunakan kulitnya untuk keperluan-keperluan tertentu. Semua makhluk nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak ada balasan surga dan
neraka. Nggak ada untuk makhluk itu. Mereka setelah dihisab, Allah jadikan debu semuanya. Makanya Allah jelaskan tentang apa yang diungkapkan oleh orang-orang kafir, karena mereka menjadi rugi, mereka merugi di akhirat karena dimasukkan ke neraka. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aku berangan-angan menjadi debu sebagaimana hewan-hewan menjadi debu. Ini dulu sering dijelaskan oleh Al-Maghfur Lahu, guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dalam santapan rohaninya di Asy-Syafi'iyah, masalah ini. Hak harus dilindungi. Tidak boleh seseorang mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak syah. Maka tidak boleh di dalam Islam itu mencuri, ada hukumnya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat nakala minallah. Seorang pencuri, baik yang laki atau pencuri laki ataupun atau pencuri itu perempuan, maka hukumannya itu dipotong tangannya. Tapi hukuman ini bukan sembarangan dilakukan, harus betul-betul ada undang-undangnya yang disepakati oleh masyarakat, diatur oleh negara. Dan hukuman ini tidak diterapkan kecuali ada pedoman-pedomannya. Berapa nilai dari barang curian itu? Dan bagaimana terjadi pencurian itu? Apakah betul-betul di tempat yang dilindungi atau tidak? Di tempat yang dijaga atau tidak? Ini semuanya ada pedoman-pedomannya, ya. Begitu juga orang yang melakukan kerusakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard. Jadi orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi, kerusakan itu bisa kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kerusakan politik yang menyebabkan orang sengsara, itu tidak dibiarkan di dalam Islam. Hukumannya berat. Hukumannya berat. Dan kerusakan yang paling menyengsarakan orang banyak adalah kerusakan materi, kerusakan keuangan, kerusakan ekonomi. Itu orang terdampak. Tapi salah satu fenomena akhir zaman, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis dikatakan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat banyaknya kerusakan. Banyaknya kerusakan. Orang dengan begitu mudahnya melakukan korupsi. Itu yang rugi. Kalau dikatakan merugi negara, berarti yang merugi adalah orang banyak. Karena dia mengambil hak orang. Kalau dikatakan uang negara, berarti hak warga negara. Dia mengambil bukan haknya. Haknya ada, gaji itu haknya dia. Kalau di luar itu dia ambil dengan jalan yang tidak sah, berarti dia mengambil hak orang banyak. Orang umpamanya luput di dunia dari hukuman, di akhirat tidak akan luput. Kambing saja tidak luput, apalagi manusia. Kezaliman ini adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di akhirat. Na'udzubillah. Jadi kalau yang masalah hak tidak bisa
digugurkan, yaitu mengambil hak dengan tidak sah. Dosa mengambil hak orang lain dengan jalan tidak sah tidak bisa digugurkan dengan taubat. Harus mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Harus mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah tidak ada, kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ketemu juga, serahkan kepada negara. Begitu ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan begitu detailnya ajaran daripada Islam dalam rangka melindungi, Ini berbicara fakta. Saya tidak mengada-ngada. Dan bapak-bapak sekalian, banyak di antara bapak yang ikut menjadi saksi. Coba bapak-bapak ketika umroh ataupun haji, perhatikan di Mekah, di Madinah, tempat penukaran uang, apa pakai teralis? Tempat penukaran uang dahulu-dahulu sebelum sekarang itu hanya duduk aja di tempat terbuka, duit dipajang. Toko emas ketika datang waktu sholat, apa ditutup? Tidak, ditutup aja dengan kain. Di Mekah, di Madinah. Kenapa kok tidak dicuri? Orang akan berpikir 1000 kali dia berpikir. Kalau dia mencuri dan curiannya itu sampai kepada nisabnya, resikonya tangannya buntung, dipotong. Begitu juga, jarang sekali kejahatan pembunuhan terjadi di Saudi. Karena orang berpikir, dia kalau membunuh, maka hukumannya kisos. Dan hukum kisos pun itu tidak sebulan sekali kok. Saya 8 tahun di Madinah, bisa dihitung dengan jari satu telapak tangan, menyaksikan orang dikisos. Baik itu di Makkah ataupun di Madinah. Yang umumnya itu dan biasanya dilakukan di halaman Masjid Nabawi atau Masjid Haram dahulu. Sekarang saya tidak tahu. Karena apa? Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dengan adanya hukuman kisos, kehidupan itu berjalan dengan baik. Orang tidak mudah-mudah melakukan kriminal, kejahatan, karena beresiko dengan hukuman yang berat. Dan hukuman itu sifatnya preventif. Tercegah kejahatan-kejahatan. Terjadi kejahatan itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Pembunuhan antara yaitu anak Adam alaihissalam itu sudah ada. Dan di dalam Islam, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seseorang, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa kesalahan, maka yang orang yang tidak bertobat tersebut, pembunuh tidak bertobat, fajazauhu jahannam khalidan fiha, balasannya adalah neraka yang kekal abadi. Wal'iyadzubillah. Maka di dalam Islam dilarang melakukan kezaliman, dan supaya seseorang itu mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Nabi Syu'aib alaihissalam, salah satu istighfar beliau yang diamalkan oleh salah seorang sahabat yang terdengar oleh Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat satu ketika beristighfar, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika min madhalima kathiratin li'ibadika kibali fa ayyuma 'abdin min ibadika aw amatin min imaika kanat lahu madlamatun
kanat lahu minni madlamatun alimtuha aw lam a'lamha wa lam astati an atahallalaha min malin aw irdin aw badanin. Ya Allah, aku beristighfar dan bertobat kepadamu dari hak-hak orang lain yang aku zalimi, apakah aku tahu ataupun tidak tahu, dan aku belum minta dan belum sempat menghalalkannya, minta dihalalkan, baik itu kezaliman terkait kehormatannya ataupun hartanya ataupun fisiknya atau badannya, maka halalkanlah ya Allah. Nabi Syuaib, nabi, seorang nabi, saking hati-hatinya dia berdoa dengan doa tersebut, dia beristighfar dengan istighfar tersebut, didengar oleh Rasulullah SAW. Istighfar seorang sahabat tadi yang menirukan istighfarnya Syuaib alaihissalam, kata Rasulullah SAW, Allah kabulkan permintaanmu wahai sahabatku. Isya ya, itu azan Isya ya. Baiklah, untuk malam ini ya saya cukupkan dulu sampai di sini. Satu hadis sebagai pembukaan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, dan kita menjadi makhluk-makhluk Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang berhati-hati, ya. Maka salah satu doa yang kita hendaknya lazimkan yaitu doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamadahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan doa Adam serta Hawa, doa Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lazimkan doa ini di dalam doa kita, ya, dalam doa kita, dalam keseharian kita. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan.